Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Safyar dengan NPM 243111052 dari kelas SIASP atau kuliah Data Mining 2. Baik, pada kali ini saya akan presentasi untuk tugas UTS Teori Data Mining 2 dengan tema presentasi yakni klasifikasi diagnosis kanker payudara menggunakan algoritma random forest dengan studi kasus breast cancer Wisconsin diagnostic. Latar belakang, kanker payudara merupakan salah satu penyakit yang memerlukan proses diagnosis secara tepat. Data mining dapat dimanfaatkan untuk membantu melakukan klasifikasi berdasarkan karakteristik atau fitur yang terdapat pada data pasien. Pada studi kasus ini, dilakukan penerapan teknik classification menggunakan algoritma random forest untuk mengklasifikasikan diagnosis kanker payudara ke dalam dua kelas. Pertama ada benign, tumor jinak, kelas negatif dalam klasifikasi biner, kemudian malignan, tumor ganas, kelas positif yang memerlukan penanganan segera. Algoritma random forest dipilih karena mampu untuk melakukan klasifikasi dengan menggabungkan sejumlah decision tree sehingga dapat menghasilkan prediksi yang stabil. Tujuan penerapan algoritma yang pertama adalah menerapkan algoritma. Kemudian yang kedua membangun model, tiga mengukur performa, dan yang keempat adalah mengidentifikasi fitur penting. Kemudian teknik data mining dan algoritma yang digunakan. Teknik yang digunakan adalah classification dan algoritma yang digunakan adalah random forest classifier. Cara kerja random forest merupakan algoritma ensemble yang terdiri dari banyak decision tree, prediksi dari setiap tree kemudian digabungkan untuk menentukan kelas akhir. Hasil prediksi dari setiap tree kemudian digabungkan untuk menentukan kelas akhir. Seperti di sini ada bangun banyak pohon, kemudian setiap pohon prediksi dan suara mayoritasnya. Kemudian di sini ada dataset. Dataset diambil dari UCI Machine Learning Repository menggunakan library UCI Repo atau dengan ID dataset UCI 17 dengan total data yaitu 569, kemudian fitur numerik 30 dan kelas targetnya ada 2. Kemudian eksplorasi data, setelah dataset diambil, dilakukan pemeriksaan terhadap struktur dan karakteristik data. Dengan hasil pemeriksaan dataset, ini dataset terdiri dari 569 baris data, memiliki 30 fitur, seluruh fitur memiliki tipe data float 64, dataset digunakan sebagai data input atau fitur X, variabel diagnosis digunakan sebagai target Y. Contoh fitur dalam dataset seperti berikut, ada radius 1, tekstur 1, parameter 1, dan seterusnya. Kemudian pemeriksaan kualitas data. Missing value. Total missing value-nya adalah 0, atau yang berarti tidak terdapat data kosong pada fitur maupun target. Kemudian data duplikatnya itu 0, yang berarti tidak ditemukan baris data yang terduplikasi dalam dataset. Perlu diperhatikan, dataset dapat digunakan langsung untuk proses pemodelan tanpa perlu melakukan penanganan missing value maupun penghapusan data duplikat. Selanjutnya di sini ada distribusi kelas diagnosis. Hasil pemeriksaan distribusi kelas menunjukkan ketidakseimbangan yang perlu diperhatikan dalam proses pemodelan. Rincian distribusi benign, kelas benign yaitu 357 data atau sekitar 62,74%. Kemudian kelas malignan itu 212 data atau sekitar 37,26%. Distribusi data menunjukkan bahwa jumlah data pada kelas benign lebih banyak dibandingkan malignan. Kemudian, meskipun terdapat perbedaan jumlah kelas, proporsi kedua kelas tetap dipertahankan pada proses pembagian data menggunakan parameter stratify. Kemudian masuk ke tahap preprocessing. Encoding target, algoritma machine learning membutuhkan data target dalam bentuk numerik. Oleh karena itu, kelas diagnosis dikonversi menjadi benign B 0, malignan M1. Pembagian data dibagi menjadi 2, data fitur X, kemudian Y data target atau kelas. Jumlah fitur yang digunakan dalam proses klasifikasi adalah 30 fitur.
Kemudian di sini ada train text splits dengan total dataset 569, data trainingnya 455, 80% dari total dataset, dan data testingnya adalah 114, 20% dari total dataset. Parameter yang digunakan, test size 0,20, random state 42, stratify Y encode. Kemudian model random forest. Model ini dibangun menggunakan random forest classifier. Setelah model dibuat, dilakukan proses training menggunakan 455 data training. Bagaimana berikut, n estimator sama dengan 200, menentukan jumlah decision tree yang digunakan dalam random forest, kemudian random set 42, menjaga hasil proses pembentukan model agar konsisten dan dapat direproduksi. Kemudian ada class weight sama dengan balance, memberikan penyesuaian bobot kelas untuk membantu menangani perbedaan jumlah data antara kelas benign dan malignan. Kemudian di sini ada 10 fitur yang paling berpengaruh. Random Forest menghasilkan nilai fitur importance untuk mengetahui fitur yang memiliki kontribusi terbesar terhadap proses klasifikasi. Di sini yang terbesar ada parameter 3, kemudian area 3, kemudian concave points 3, dan concave point 1, dan seterusnya. Kemudian di sini ada hasil confusion matrix. Ada true negatif dengan nilai 72, false positif 0, false negatifnya 4, dan true positifnya 38. Dengan interpretasi, model berhasil mengklasifikasi seluruh 72 data benign dengan benar, dan terdapat 4 data malignan yang diprediksi sebagai benign. Kemudian di sini ada evaluasi random forest. Model dievaluasi menggunakan 4 metrik. Yang pertama akurasi dengan 96,49%, kemudian precisionnya 100%, recallnya 90,48%, dan F1 skornya 95%. Kemudian ada prediksi data testing. Setelah proses training selesai, model random forest digunakan untuk melakukan prediksi terhadap 114 data testing. Hasil prediksi kemudian dibandingkan dengan nilai aktual untuk mengetahui kemampuan model dalam melakukan klasifikasi. Contoh hasil, benign, malignan, kemudian benign-nya sama dengan benign, dan malignan-nya sama dengan malignan. Dari hasil tersebut, terlihat bahwa sebagian besar data berhasil diklasifikasikan dengan benar. Kesimpulan, berdasarkan penerapan yang telah dilakukan, algoritma random forest berhasil digunakan untuk melakukan klasifikasi diagnosis kanker payudara pada dataset breast cancer Wisconsin. Tahapan yang dilakukan adalah pengambilan dataset, kemudian eksplorasi data, pemeriksaan missing value dan duplikasi, analisis distribusi kelas, encoding target, train test split, pembangunan model, training, prediksi, evaluasi, dan terakhir fitur importance. Dengan performa model sebagai berikut. Kemudian berikut ada referensi yang kami gunakan, ada UCE Machine Learning Repository, kemudian ada Pedregosa et al. Dan Brayman R. Random Forest. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.